Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Angkatan 2. Di sini perkenalkan saya Imron sebagai pembawa acara. Kita akan mewawancarai narasumber kita yang sudah hadir di sini. Nanti kita kenalan ya tentang aneka. Apa sih aneka? Kita akan tanyakan ke narasumber kita ini ya. Nah, sebelum kita ke aneka, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama, siapa namanya? Oke, nama saya Yohanes Wicaksono. Panggilan saya Wicak. Kita semua di sini sih dari angkatan 2. Saya sendiri dari Dinas Perdagangan, khususnya di PPD Metrologi Legal. Oke, Pak Wicak. Narasumber pertama. Narasumber yang kedua, siapa namanya? Baik, perkenalkan saya Anissa Yudinawati, unit kerja di SMP Negeri 1 Serang Baru, mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda. Yang satu guru bahasa Sunda, yang satu di UPT Metrologi. Nah, kita akan kenalan ya lebih dalam mereka itu kerjanya apa, ngapain. Ya, kita langsung aja tanya-tanya ke mereka ya. Oke, Pak Wicak, kerjanya di UPT Metrologi, silakan. Kerjanya, job desk-nya apa aja? Oke, meteorologi itu beda dengan meteorologi. Meteorologi itu lebih ke kalibrasi alat ukur. Nah, yang kita gunakan, yang kita kerjakan di Kabupaten Bekasi ini adalah tera ulang itu sebagai kalibrasi. Contohnya kayak misalkan kalian pergi ke pasar beli belanjaan gitu ya, beli 1 kilo misalkan ikan 1 kilo, ditimbang sama timbangan, dicek timbangannya 1 kilo, terus kalian pulang ke rumah, kalian cek lagi timbangan itu ikan, ternyata hanya misalkan 900 gram. Nah, itu kan berarti ada selisih 100 gram. Nah, itu berarti di situ ada kerugian tuh. Konsumen beli harusnya 1 kilo, dapatnya cuma 900 gram. Nah, metrologi itu memastikan bahwa timbangan yang dipakai pedagang itu sudah sesuai dengan ukurannya. Jadi nggak ada yang dirugikan oleh pedagang ataupun konsumen. Semuanya sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi metrologi ya, bukan meteor yang dari orang asal. Metrologi tentang kekuatan. Jadi tugasnya tadi alat ukur ya, tadi untuk mengawasi biar kita dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kayak Pak Wicak. Sekarang Bu Nisa, silakan memperkenalkan job desk-nya. Kalau guru mungkin Iya. sudah lebih spesifik ya Pak. Kebetulan mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda yang itu termasuk ke dalam muatan lokal di Jawa Barat. Tuh. Tugasnya ngajarin bahasa Sunda. Nggak cuma bahasanya aja, tapi ada sastra Sundanya, dan yang paling penting itu menanamkan rasa kesundaannya. Ibu dari Sunda? Leres. Nggak ngerti saya. Sunda asli. Ya, itu tadi kita udah kenalan ya, Pak Wicak dan Bu Nisa, yang satu guru, yang satu di Dinas Metrologi. Nah, di sini kita akan mengenai wawasan aneka. Aneka itu tadi biar lebih tahu nih, kita tanya dulu deh nih yang narasumber nih, karena mereka habis mendapatkan pelatihan aneka di Latsar latihan dasar CPNS. Oke. Jadi saya pengen tanya satu-satu dulu deh. Aneka itu apa sih Pak Wicak? Oke, aneka itu Pak Imron, yang saya pelajari, aneka itu pertama itu akuntabilitas untuk pertama. N-nya itu nasionalisme, E-nya itu etika publik, K itu untuk komitmen mutu, kemudian A terakhir itu anti korupsi. Nah, itu kurang lebih seperti itu kepanjangan aneka itu. Ya, berarti Bu Nisa juga tahu aneka kan tadi yang dikasih oleh Pak Wicak. Aneka, tadi itu. Tadi apa? Akuntabilitas, nasionalisme, komitmen, etika publik, dan anti korupsi. Wah, udah dicocokin duluan nih para CPNS nih untuk seperti itu. Nah, mereka ini CPNS baru kurang lebih 3 bulan bekerja di tempat masing-masing.
mereka akan melihat pandangan mereka nih, tentang aneka itu seperti apa di tempat kerja mereka. Saya langsung aja bertanya ke Pak Wicak dan Bu Nisa, dari sisi anekanya itu bagaimana sih diterapin di tempat kerjanya? Silakan, saya mau jawab duluan. Pak Wicak, Bu Nisa, silakan Bu Nisa. Tadi Anissa belum jawab ya, Ya. dari sisi pandang Anissa sendiri. Aneka, kalau di bahasa itu aneka berarti lebih dari satu, macam-macam. Yang dimaksud di sini tadi yang akronimnya udah disebutin. Jadi dalam aneka itu bagaimana seorang ASN memiliki sikap, memiliki nilai-nilai dasar yang terbentuk dalam karakter nantinya seorang ASN itu sendiri. Nah itu aneka. Sekarang tadi yang kata Bapak MC, bagaimana sih 3 bulan yang saya jalani di tempat ini, di tempat baru. Kebetulan cerita aja ya. Ya silakan, kita ngobrol aja sih. Ngobrol aja. Iya. Nah kebetulan Anissa itu bukan putra daerah dari Bekasi. Anissa terpanggil untuk mengabdi di Bekasi, asalnya dari Sukabumi. Di sana bahasa Sunda mungkin lebih masih banyak digunakan ketimbang di sini. Karena Bekasi ini adalah satu tempat wilayah yang unik ya. Karena apa? Sudah heterogen dengan kemajuan industrinya, dengan kemajuan jadi tempat tujuan gitu ya dari segi industri apalagi. Yang berarti di Bekasi itu sendiri bukan cuma ada orang Sunda. Jadi kota urban lah. Urban banget, udah anak urban banget. Ngomongnya pun Sundanya juga udah bukan Sunda yang di Priangan dibanding sana. Iya. Dan keadaan di sekolah, Anissa pikir cuma di Sukabumi aja sekolah-sekolah yang mewah, mepet sawah. Oh, memang Iya, besar. ternyata di Bekasi pun masih ada dan aksesnya masih sangat lumayan. Di guru-guru sebelumnya diceritakan, jalan ke situ tuh benar-benar lumpur. Masya Allah. Kalau hujan itu benar-benar yang harus pakai boot gitu ya, sepatu boot. Dan Lumpur. itu dulu tapi Aduh, sekarang iya. udah lebih bagus, aksesnya lebih bisa dijangkau dengan mudah gitu. Tapi yang itu tadi permasalahannya, dan dikembalikan kepada aneka, bahasa Sunda tidak berarti kita etnosentris, karena banyak heterogen yang muncul atau dari anak-anak yang bukan orang Sunda. Di situ kita menanamkan nasionalisme. Bagaimana kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Paham. Ya, di situ. Anissa di situ tetap menanamkan rasa kesundaan karena memang Bekasi sendiri kan masih dalam payung Wilayah. hukum provinsi Jawa Jawa Barat, Barat. betul, Ya. betul. Di situ untuk maksudnya Anissa di situ. Tapi dengan catatan kita juga harus toleransi terhadap budaya-budaya lain karena banyak yang orang Batak, orang Jawa itu bagaimana kita menanamkan kepada anak untuk cinta tanah air, mempunyai rasa nasionalisme bukan hanya untuk PNS-nya sendiri, bukan hanya untuk gurunya sendiri, tapi juga menanamkan itu kepada anak-anak. Oke. Tadi Ibu Nisa bilang Bekasi itu urban, heterogen, banyak ya istilahnya banyak orang perantauan. Bahkan di Bekasi pun tidak mengenal bahasa Sunda gitu kan. Jadi Bu Nisa itu berusaha mengajarkan bahasa Sunda, bahwa bahasa Sunda adalah salah satu kegiatan cinta tanah air. Wah, sungguh berat nanti insya Allah ya. Iya, Tantangan sekali itu ya Bu Nisa ya. Semoga ke depan masih juga menjaga komitmennya sebagai Ya, harus ya. untuk mengajarkan bahasa Sunda. Ya oke, itu dari Bu Nisa ya. Sekarang kita mengenali Pak Wicak nih. Tadi yang sudah dibilangin metrologi, bagaimana mengukur sesuai dengan tepat. Nah, apa sih masukin ke anekannya gimana ini sih Pak Wicak? Silakan Pak Wicak. Oke, terima kasih Pak Imran. Mengenai aneka yang bisa kita improve di meteorologi legal Kabupaten Bekasi, tujuan kita adalah agar Kabupaten Bekasi tertib ukur. Tertib ukur? Ya, betul. Tertib ukur artinya yang kita beli 1 kilogram, ya kita dapatnya 1 kilogram, nggak kurang nggak lebih. Ya. Sama-sama menguntungkan. Nah itu kalau kayak gitu kan dari aneka itu ada korupsinya ya, berarti itu kan kejujuran ya. Nah, betul loh yang terakhir anti korupsi. Kurang 1 gram aja udah korupsi itu Bray. Ya, kalau ikan kan nggak berarti ya. Kalau emas, Oh emas iya lah. berapa itu kan? 1 gramnya berapa sekarang? 500.000 ya? Ya. Masya Allah. Udah gitu untuk kita juga meningkatkan itu
komitmen mutu. Jadi di situ alat ukur itu selalu kita tera ulang. Jadi kalau untuk timbangan kita setiap 1 tahun selalu kita tera ulang lagi. Timbangan yang pas, berarti mutunya bagus. Bagus. Oh. Pelayanan publiknya juga berarti ya. Betul. Wah, aneka banget, masya Allah. Ya, gitu Iya. ya. Nah, pelayanan publik juga pas kita ke pasar, kita kan nggak bisa langsung, misalkan kita mau tera timbangan. Terus kita datang, misalkan orangnya nggak tahu ini mau ngapain, misalkan kita mau ngapain timbangannya gitu. Iya, iya. Kita juga di situ harus persuasif bagaimana kita menyampaikan ini timbangan harus ditera ulang loh Bu, Pak gitu kan. Jadi Pak Wicak tuh datang langsung ke pasar gitu ya? Betul. Datang pasar, wah ada orang dari Bekasi, awas gitu nggak sih? Mereka tak merasa takut gitu nggak sih? Iya, karena kan kita juga pakai seragam dinas ya, takutnya kenapa nih ada sidak atau apa gitu kan. Padahal kita di sana ya memang untuk tertib ukur itu, untuk menertibkan timbangan agar yang mereka pakai timbangan itu pas. Oh. Gitu. Selama 3 bulan ini sudah terjun ke pasar? Selama 3 bulan ini sudah ada program pasar. Cuman saya baru pertama kali sekali ke pasar. Biasanya saya lebih sering ke pom bensin. Pom bensin. Nah, kalau pom bensin biasanya literannya kan. Kadang orang nggak percaya nih. Beli misalkan 5 liter, bener kan tuh 5 liter kan? Nah itu kalau pom bensin juga setiap 1 tahun sekali kita tera ulang. Oh iya. Penting bensin tuh ya, kalau kurang bensinnya, wah misalnya banget itu. Ya, tadi mau nanya apa lagi ya? Ya oke, tadi kan kita udah dengar cerita dari 2 narasumber kita, yang satu guru, yang satu bukan tukang timbangan ya, bukan. Ya, dia adalah pengawas pedagang untuk biar jujur ya, itu tadi. Itu tadi ya, mungkin dari tugas kita podcast angkatan 2, kita sudah mewawancari narasumber kita tentang bagaimana beranekanya itu ternyata aneka banget. Dari tadi Pak Wicak, aneka banget ya, anti korupsi, dan Bu Nisa ini tentang cinta tanah air. Kita harus belajar bahasa Sunda mau nggak mau gitu, harus cinta tanah air karena Sunda termasuk Indonesia. Gitu ya. Iya. Dengan catatan harus toleransi. Toleransi, gitu. Karena dari mana datangnya perbedaan? Bineka Tunggal Ika itu dari mana sih kalau bukan dari perbedaan? Wah mantap, cocok sekali Anda jadi guru emang. Ya. Baik lagi kan PNS kita kan ke bidang pelayanan Pak. Oh, iya. Jadi semua harus kita maksimalkan untuk pelayanan. Oh, oke. Pelayanan publik itu tadi ya, itu tadi manajemen ASN tadi. Oke, itu aja yang kita bisa sharing hari ini tentang aneka, tentang bagaimana pandangan mereka CPNS di sini tentang beraneka. Mungkin itu aja ya. Ya. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh podcast angkatan 2 ya. Oke semuanya, salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.